Memulai perlombaan dari posisi ke-17 pada kedua balapan akhir pekan ini, Kiandra yang menyelesaikan race 1 di urutan ke-7 pada hari sebelumnya berhasil menebusnya dengan penampilan memukau dan keluar sebagai juara pada race 2. Sejak lap pertama dimulai, pembalap berusia 16 tahun tersebut langsung melesat ke posisi 10. Ia terus memperbaiki posisinya secara konsisten hingga berhasil menembus barisan 3 besar pada akhir lap ke-7. Walaupun posisinya sempat merosot ke urutan ke-7, ia sempat memimpin jalannya balapan pada lap ke-8 dan ke-9. Selesai balapan saat berada di area park foam, Kiandra menjelaskan bahwa performanya terasa sangat tangguh sepanjang perlombaan. Keberhasilannya merangsek naik dari posisi ke-17 sangat didukung oleh ketekunannya dalam mengatur kondisi ban di setiap putaran, yang memungkinkannya berada di barisan terdepan saat balapan menyisakan 5 lap. Memasuki lap ke-12, Kiandra berhasil memperbaiki posisinya ke urutan ke-4. Dinamika balapan semakin memanas pada lap terakhir atau lap ke-14, ketika ia sukses naik ke posisi kedua setelah memanfaatkan kesalahan Matteo Marulanda yang melebar. Saat sedang berusaha mengejar Fernandez yang berada di posisi terdepan, Kiandra justru tersalip oleh Buosa sehingga posisinya harus turun ke urutan ketiga. Ia menuturkan bahwa meskipun sempat mengalami kemunduran di 3 putaran terakhir, ia berusaha keras untuk tetap tenang dan menjaga momentum agar bisa bertahan di barisan 3 besar. Puncak ketegangan terjadi di tikungan terakhir, di mana ia melakukan manuver nekat dengan mengambil jalur dalam untuk menyalip Fernandez dan Buosa secara bersamaan. Ia mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mempertahankan jalur dalam dan melakukan akselerasi maksimal menjadi penentu kemenangannya. Meskipun ia sempat merasa khawatir karena menduga telah salah memasukkan gigi saat berada di jalur lurus. Berkat manuver krusial tersebut, pembalap binaan Astra Honda Motor ini melenggang bebas melintasi garis finish dan sukses meraih kemenangan perdananya di ajang kompetisi Road to MotoGP tersebut. Atas pencapaian luar biasa ini, Kiandra mengungkapkan kebahagiaan yang tak terhingga. Ia mendedikasikan kemenangan pertamanya ini secara khusus untuk sang ayah. Ia juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan tanpa henti dari pihak keluarga, para sponsor, serta seluruh penggemar balap di Indonesia. Kemenangan bersejarah ini sekaligus mengantarkan Kiandra melesat ke peringkat kedua klasemen sementara pembalap dengan total perolehan 34 poin. Selanjutnya, rombongan pembalap Red Bull Rookies Cup dijadwalkan akan kembali bersaing di lintasan Le Mans Prancis pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2026 mendatang. Sang juara dunia bertahan berhasil memulai balapan di Jerez dari posisi terdepan. Ia menatap balapan hari Minggu dengan ambisi besar untuk meraih kemenangan ganda di balapan kandangnya. Setelah sebelumnya secara mengejutkan sukses memenangkan balapan sprint yang berlangsung dalam kondisi cuaca tak menentu atau flag to flag. Meskipun sempat memimpin di putaran pertama, posisi Marc Marquez berhasil direbut oleh Alex Marquez, yang pada akhirnya keluar sebagai pemenang pada putaran kedua dari total 25 lap di tikungan 6. Naasnya, beberapa saat kemudian, Marc justru mengalami kecelakaan dan terjatuh saat melewati tikungan 11. Pembalap pabrikan Ducati tersebut beruntung bisa lolos dari insiden itu tanpa mengalami cedera sedikit pun. Akan tetapi, kegagalannya menyelesaikan balapan atau DNF untuk kedua kalinya di hari Minggu pada musim ini membuatnya kini tertinggal 44 poin di klasemen kejuaraan. Saat memberikan keterangan kepada media pada Minggu sore, Marquez memastikan bahwa kondisi fisiknya baik-baik saja. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun balapannya harus berakhir lebih awal, ia tetap menikmati seluruh rangkaian Grand Prix Spanyol sejak hari Kamis. Marquez secara terbuka mengakui bahwa kecelakaan tersebut murni merupakan kesalahannya sendiri. Ia menyadari pasti ada manuver berbeda yang ia lakukan sehingga menyebabkan dirinya kehilangan kendali, dan menganggap insiden semacam itu sebagai sesuatu yang wajar terjadi di dunia balap. Ia memaparkan bahwa pada putaran-putaran awal, ia sebenarnya sedang berusaha mengendalikan situasi.
Hal ini dikarenakan ia sangat sadar bahwa Alex memiliki ritme yang jauh lebih cepat dibandingkan pembalap lainnya dalam kondisi lintasan kering akhir pekan ini. Oleh karena itu, target utamanya pada balapan tersebut bukanlah kemenangan, melainkan sekedar berusaha mengamankan posisi ketiga atau keempat. Pada balapan hari Minggu di Jerez tersebut, performa motor Ducati terlihat jauh lebih meyakinkan dibandingkan Aprilia untuk pertama kalinya musim ini. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Alex Marquez mengalahkan pembalap Aprilia Marco Bezzecchi dengan selisih waktu hampir 2 detik. Walaupun demikian, Marc Marquez mengisyaratkan bahwa dirinya belum merasa sepenuhnya puas dengan level performa motor GP26 miliknya saat ini. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia tampil sangat kuat di lintasan basah pada hari Sabtu, kecepatannya di lintasan kering pada hari Jumat masih tertinggal jauh dari barisan pembalap tercepat. Menyadari kekurangan tersebut, ia menegaskan bahwa timnya harus terus bekerja keras untuk memahami area mana saja yang masih perlu ditingkatkan. Ia menaruh harapan besar pada sesi tes pasca balapan di hari Senin. Ia berencana memanfaatkan sesi tersebut untuk menggali lebih jauh kemampuan motornya, mencari tahu peluang peningkatan di beberapa sektor, dan terutama mencari cara agar bisa tampil lebih konsisten di balapan utama hari Minggu. Sebagai runner-up kejuaraan tahun 2025, Alex Marquez awalnya menepis anggapan bahwa ia bisa mengulang kesuksesannya di Grand Prix Spanyol seperti tahun lalu. Hal ini dikarenakan awal musimnya bersama motor Ducati GP26 berjalan cukup sulit. Namun pembalap tim Gresini tersebut berhasil menutup sesi hari Jumat dengan ritme balap terbaik. Memulai balapan utama hari Minggu dari posisi kelima, ia sukses mengambil alih pimpinan lomba pada pertengahan putaran kedua dari total 25 putaran. Alex akhirnya dengan mulus meraih kemenangan perdana bagi dirinya dan Ducati pada musim 2026 ini. Unggul hampir 2 detik dari pembalap Aprilia Marco Bezzecchi. Meskipun berhasil menang, Alex mengaku masih sedikit kebingungan dari mana asal kecepatan luar biasa tersebut. Ia menyebut performanya di Jerez terasa seperti sebuah keajaiban karena ia sudah merasa sangat cepat sejak hari Jumat tanpa mengetahui alasannya secara pasti. Oleh karena itu, ia merasa timnya perlu melakukan analisis untuk membandingkan performa luar biasa akhir pekan ini dengan kesulitan di 3 balapan awal musim. Terlepas dari kebingungannya, Alex merasa berhasil mengatasi berbagai kendala dengan berfokus pada hal-hal positif serta terus berusaha keras bersama timnya. Ia sukses mengeluarkan seluruh potensi positif yang sebenarnya banyak dimiliki oleh motor Ducati tersebut, yang sayangnya gagal ia maksimalkan pada balapan-balapan sebelumnya. Kemenangan ini dirasa sangat tidak terduga baginya. Walaupun menyadari bahwa dirinya termasuk pembalap unggulan dengan ritme yang baik pada hari itu, ia mengakui bahwa strategi balapnya berjalan dengan sangat sempurna. Saat menyadari dirinya berada di posisi kedua pada putaran pertama, ia melihat banyak peluang dan memutuskan untuk langsung memanfaatkannya. Setelah menyalip Marc Marquez, ia berusaha keras untuk tidak melakukan kesalahan dan menjaga ritme balapnya agar sama persis seperti saat sesi latihan di hari Jumat. Strategi tersebut terbukti ampuh karena ia mampu memacu motornya di saat krusial sekaligus menjaga kecepatan cadangan ketika diperlukan. Pihak Ducati sebenarnya telah memberikan sedikit modifikasi pada motor GP26 untuk balapan akhir pekan tersebut guna memperbaiki sistem pengereman. Namun Alex pada hari Jumat sempat mencatat bahwa masalah pengereman yang sama masih tetap terasa. Menatap agenda uji coba yang akan dijalaninya pada hari Senin, Alex menyampaikan kepada TNT Sport bahwa timnya memiliki banyak hal untuk diuji dan dievaluasi, terutama untuk menentukan arah pengembangan motor ke depannya. Mengingat Jerez adalah sirkuit favoritnya dan ia selalu tampil cepat di sana, sesi tes nanti akan menjadi momen penting untuk menguji berbagai pembaruan secara matang. Ia sangat berharap cuaca pada saat tes akan tetap bersahabat dan suhunya stabil seperti saat balapan. Alex sangat yakin bahwa dengan setelan dasar motor yang mereka miliki saat ini, ia akan mampu bersaing ketat di balapan berikutnya. Kendati demikian, ia kembali menekankan pentingnya menganalisis semua langkah berbeda yang telah mereka terapkan pada akhir pekan kemenangan ini.